Ya, jadi kalau pesennya paling cuma satu aja sih. Momen kayak gini itu dimanfaatin untuk belajar. Ya, Dalam artian COVID ini kan sesuatu yang buat banyak orang baru gitu loh. Meskipun dulu juga Indonesia udah pernah pernah kena SARS, sudah pernah kena MERS, tapi kan Indonesia itu belum merasa eventnya itu penting ketika eventnya itu belum heboh gitu loh. halo teman-teman, kembali lagi di Banua Talks spesial Ramadan. Masih bersama Nos ID, bersama Bang Faiz. Dengan kesempatan yang sangat hebat ini adalah episode terakhir Banua Talks bersama Nos ID. Kami mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih karena sudah memberikan waktunya yang sangat eh, hebat, memberikan wawasan kepada kita semua. Semoga kita bisa bertemu dan berbincang-bincang lagi bersama Nus di lain waktu. Tema pembahasan kali ini adalah uh, makna jarak dalam pandemi. Ini sebenarnya sudah banyak dibahas di media sosial, di mana-mana, di berita dan lain-lain. Tapi alangkah baiknya kita uh, memberikan ini terus-terusan sih sebenarnya. Menurut aku pribadi seperti itu karena masih ada yang merasa sanggup untuk bersosial dan merasa baik-baik saja, bahkan sudah berkelompok-kelompok di luar sana. Oke, gimana Bang Faiz kabarnya? Baik, baik, baik. Iya, ini spesial, ini tema terakhir nih Bang, kita bersama-sama Oke. Bang. Semoga lain kesempatan kita bisa syuting di studio Banua Talks ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama Bang. Uh, Social dan physical distancing itu apa sih Bang deskripsinya, dan mungkin ada kesalahan arti kayak gitu, kayak yang mana orang sekarang cuman nggak mau social distancing, nggak mau physical distancing tapi tetap bersosial secara rame-rame kayak gitu. Jadi yang benar tuh kayak gimana sih Bang, kami memahaminya tuh kayak gimana? Oke, jadi social atau physical distancing itu ya pengertiannya menjaga jarak, Hmm. udah gitu. Jadi menjaga jarak. Menjaga jarak dalam hal apa? Khususnya ketika berada di lingkup ruangan umum atau area umum. Yap. Jadi yang sebelumnya kalian bisa ngelihat di area umum orang masih bisa jalan sebelahan atau mungkin Yes. di komuter lain masih bisa desak-desakan, di bus kota masih bisa dempet-dempetan. Nah, itu harus jarak itu tadi yang cuma berdempet itu harus diperlebar. Jadi ada aksi jaga jarak dengan orang lain gitu. Oke, jadi itu yang sangat-sangat benar untuk dilakukan ya sekarang Bang ya. Iya, memang harusnya kayak gitu karena dari physical distancing itu memang terbukti di pandemi-pandemi maupun wabah-wabah sebelumnya yang terjadi kayak SARS, kemudian MERS, kemudian H5N1, physical distancing dan social distancing itu bisa mengurangi kecepatan menyebarnya si penyakit gitu. Dari physical dan social distancing dari pemerintah kita mengadakan PSBB ini Bang, yang mana beberapa juga sempat kita singgung di tema-tema sebelumnya, tapi ini lebih spesifiknya mungkin. Dengan adanya physical dan social distancing, apakah PSBB sekarang ini sangat membantu untuk uh, memutus rantai virus ini Bang? Yang mana aku di Kalimantan, di Banjarmasin, itu PSBB Mm-hmm. dikasih jam. Jadi
dari pagi itu sampai jam 9 malam doang. Per area kotaan itu masih bisa jalan, masih ramai gitu loh Bang. Tapi yang di PSBB itu di mana Banjarmasin, orang Banjarmasin nggak boleh keluar sama sekali dari kotanya, dan orang luar kota Banjarmasin itu nggak boleh sama sekali masuk dari kota Banjarmasin ke kota Banjarmasin. Itu membantu nggak sih Bang? Membantu apa enggak, secara teknis jauh lebih bermanfaat daripada dibiarin. Yes. Pertama itu. Jadi kalau dibandingin dengan nggak ada PSBB ya jelas dengan adanya PSBB itu dia bakal lebih membantu. Itu jelas. Tapi kalau bicara efektif apa enggak, nah ini ntar dipengaruhi sama kesadaran masyarakat juga. Karena kesadaran masyarakat itu masih bisa dibilang rendah banget. Udah dikasih peringatan, Yes. hati-hati loh, bahaya kalau masih ngumpul bareng itu nanti gampang banget terjadi penularan coronavirus. Karena kan coronavirus itu menular via orang-orang yang asymptomatic. Kan udah Ya. pernah kita bahas kan. Jadi orang-orang yang dia sakit tapi nggak menunjukkan gejala. Nah, kalau ngumpul sama orang-orang kayak gitu kan kita nggak bisa tahu dong, oh ini orang udah sakit belum sih? Tahu-tahu aja udah ketularan gitu loh. Nah, itu yang mau dihindari dari via PSBB atau lockdown itu, menghindari kemungkinan terjadinya penularan dari asymptomatic. Tapi kan kalau orang-orang yang nggak sadar dan masih pada keras kepala, udah ada aturan PSBB, udah ada aturan lockdown, kok masih ngumpul gitu loh. Ya. Nah, ini yang bikin si PSBB dan lockdownnya itu nggak efektif. Itu baru satu faktor. Faktor lain adalah PSBB nggak akan efektif kalau kemudian terjadi tekanan ekonomi, dan karena tekanan ekonomi itu yang membuat orang-orang yang ekonominya tertekan Ya. menjadi reaktif. Jadi mereka malah, oh ya udahlah, gue kan ketekan nih ekonomi, ya udah gue nih nekat aja buka bisnis kayak gitu. Kan udah kelihatan banget tuh di banyak daerah, terutama di Jabodetabek ya. Mereka yang tetap berjualan di dalam kondisi PSBB. Ya gimana mau nyalahin pedagangnya juga susah juga sih, karena kan mereka juga butuh makan gitu loh. Ya, betul. Jadi ya ada dilema itu gitu. Iya, benar banget sih itu. Dan pertanyaan selanjutnya, ini benar-benar bersangkutan semua sih. Yang mana dari social dan physical distancing itu kita disuruh 2 minggu ya Bang ya. Social physical distancing, terus PSBB, dan itu pun kemungkinan akan ada pertambahan masanya. Dan pertanyaan kali ini, kenapa work from home tidak berjalan keseluruhan Bang? Kayak masih ada di kota-kota yang mungkin kecil, tapi ketika belum PSBB, belum social distancing, orang berlibur, mungkin di sana ada keluarganya ke sana untuk silaturahmi dan lain-lain. Dan pada saat itulah menjadi besar si virus ini berkembang dan lain-lainnya. Kenapa masih ada perusahaan-perusahaan yang membuka jam kerja di kantornya gitu. Sedangkan dari pemerintah sudah memastikan bahwa physical dan social distancing itu harus dilaksanakan kayak gitu. Iya, jawabannya simpel aja, karena nggak semua pekerjaan itu sama. Oke, ya benar. Kan model workflow, jadi gimana cara orang kerja, gimana sebuah profesi itu dilaksanakan, itu Yes. kan beda-beda. Contoh aja misal ekspor impor. Ekspor impor itu kan tetap diizinkan. Iya. Karena kalau ekspor impor nggak berjalan, otomatis bahan-bahan untuk obat, kemudian bahan-bahan untuk hand sanitizer, Yes, benar. kemudian juga bahan-bahan mentah untuk suplai makanan kemasan yang sekarang itu demand-nya lagi tinggi-tingginya. Kalau nggak ada ekspor impor kan gimana caranya mau dapat bahan-bahan itu? Berarti Iya. kita krisis dong gitu loh. Nggak bisa Satu makan. kan itu, dia nggak bisa makan. Terus masalah lain adalah
eh, contoh kayak perbankan. Yep. Sistem bank itu kan mau nggak mau itu harus manage. Dia nggak ada sistem bank yang autopilot gitu. Benar, benar. Jadi sekalipun di depan kayak ATM gitu dia autopilot, tapi di belakang layar kan itu diverifikasi sama manusia, dihitung sama manusia gitu loh. Ada manusia di dalam proses perbankan itu yang itu tidak bisa dicabut atau didelegasikan ke orang yang kerja dari rumah gitu loh. Kan data perbankan itu kan rahasia. Kalau sampai dari rumah, kemudian keamanan datanya bocor kan nggak lucu banget Eh, gitu loh. benar, benar, benar. Banyak sih, banyak banget pekerjaan yang sekilas itu kayaknya ini kan bisa dikerjain di rumah gitu loh. Tapi ketika kamu berusaha memahami pekerjaan itu, ternyata ketahuan pekerjaannya tuh nggak bisa didelegasiin ke orang-orang yang kerja di rumah gitu loh. Makanya mau nggak mau ya untuk di banyak sektor orang itu tetap masih harus bekerja di kantor. Unfortunately ya. Ya, ya, ya. Tapi sekiranya kalau teman-teman yang bekerja bisa melalui online dan bagus-bagus saja, dan bahkan yang abang bilang Zoom itu juga berbahaya bang ya, maksudnya tingkat ke psikisnya kena kan, yang abang bilang kemarin. Iya bener. Jadi kayak video call gitu, misal suaranya aja delay atau videonya yang delay itu kan bikin orang kesel. Lama-lama stres juga loh. Ya, ya, benar-benar. Satu orang mau Jadi ngomong, dikira udah selesai, yang satu lagi ngomong gitu loh. iya, Cuma karena ngelak, karena lambat, karena delay gitu loh. Itu kan bisa bikin miskomunikasi, kemudian bisa bikin orang stres juga. iya benar. Jadi setidaknya kalau teman-teman yang bisa bekerja dari rumah, ya silahkan bekerja dari rumah. Dan kalaupun kepengen ada hiburan, ya lakukan secukupnya. Semoga kita sehat-sehat semua. Oke, cukup Bang. Itu pertanyaan semua yang uh, sudah ada di ini. Kira-kira ada pesan nggak Bang selama kita pembahasan ada 7 judul, ada 7 tema nih. Ada pesan-pesan nggak untuk kita, aku pribadi, teman-teman di luar sana menghadapi COVID-19 ini? Ya, jadi kalau pesannya paling cuma satu aja sih. Momen kayak gini itu dimanfaatin untuk belajar. Ya, Dalam artian COVID ini kan sesuatu yang buat banyak orang baru gitu loh. Meskipun dulu juga Indonesia udah pernah kena SARS, sudah pernah kena MERS, tapi kan Indonesia itu belum merasa eventnya itu penting ketika eventnya itu belum heboh gitu loh. Nah ya, sekarang nih COVID udah heboh nih. Harapannya kehebohan COVID ini bisa tertanam di pikiran orang gitu loh. Sekarang yang pada pada ngerasain ngelihat berita hidup di masa sekarang, ngelihat COVID di mana-mana. Nah, ini nih momennya untuk belajar, untuk mengingat kalau sesuatu kayak gini yang namanya pandemi, yang namanya bencana alam atau mungkin kalau boleh disebut bencana biologi mungkin ya, itu bakal terjadi lagi di masa depan, kapanpun, dimanapun. Nggak perlu dijanjiin, nggak perlu di apa ya, nggak perlu disumpahin lah atau apalah. ya. Oke. Uh, dengan kesempatan terakhir ini, Abang boleh bercerita tentang Nosa ID dan Abang, Nosa ID itu apa, gimana? Silakan Bang. Oke, jadi Nosaidi itu eh, kalau dikenal di umum sebenarnya adalah channel YouTube yang mengangkat tema edukasi. Ya, Edukasinya apa? Segala hal. Jadi kita ngebahas lebih tepatnya sih popular science. Jadi science-science yang populer, ya, yang gampang banget bikin orang itu penasaran gitu loh. Dan temanya macam-macam, mulai dari teknologi, mulai dari sains ilmu alam, mulai dari mungkin kalau ada tema bahasan kayak seputar sosiologi, antropologi yang lagi ngehits, kita bisa bahas itu. Sejarah juga, segala macam sampai ke eksplorasi ruang angkasa, astronomi gitu loh. Kenapa kita ngebahas semua hal? Karena kita percaya pada filosofi kalau semua cabang ilmu itu saling terkait. oke. Jadi bukan cocok logi ya. Kalau cocok logi kan ya
tahu lah gitu loh. Yang lagi ngehits sekarang kan ada artis yang cocok logi ya gitu. Nah, yang kita lakuin itu bukan cocok logi, tapi memang membahas antara hubungan satu ilmu dengan ilmu lain. Oke. Itu yang bakal kedepannya bakal kita explore banget di Nos ID yang kita bilangnya sih kalau di internal next generation, karena kan ini kita OTW untuk revive lagi gitu. Oke, cukup sampai di sini tema pembahasan kali ini, dan ini adalah tema terakhir Banua Talks bersama Nos ID. Terima kasih banyak Bang Faiz, terima kasih banyak Nos ID. Ya. Semoga semua yang kita lakukan di sini bermanfaat, dan semoga semua impian kita yang ingin kita capai dan untuk memberikan wawasan dan edukasi ke masyarakat besar bisa tercapai. Terima kasih banyak Bang Faiz. Jangan lupa subscribe channel Nos ID, Instagramnya nanti ada di link di deskripsi kami kasih. Bang Faiz Nos ID. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Semoga bisa memberikan wawasan dan membantu edukasi kepada teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa.